Semakin mendekati akhir, semakin seru juga series yang satu ini. Kali ini kita kembali akan membahas detail-detail menarik dan easter egg serta penjelasan ending dari episode kelima Loki. Jadi sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian yang belum nonton bisa tetap merasakan cinema experience maksimal ketika baru punya kesempatan untuk menyaksikan series yang satu ini. Dan gak perlu berlama-lama lagi, kita punya pembahasan yang cukup panjang. Fasten your seatbelt, universe, let's break it down. Loki akhirnya terdampar di sebuah lokasi pasca apokaliptik dan ini rupanya berada di akhir zaman sesuai dengan yang dijelaskan Judge Ravonna kepada Sylvie. Sylvie sendiri berusaha mencari tahu lebih banyak mengenai TVA. Namun rupanya Judge Ravonna dan Miss Minute justru mengulur waktu hingga petugas Minutemen datang untuk menangkap Sylvie. Pada akhirnya Sylvie meriset dirinya sendiri dan akhirnya tiba di akhir zaman. Untungnya dia membawa kabur Tempad milik Ravonna. Loki akhirnya diajak bergabung bersama dengan Loki varian lainnya, yaitu Kid Loki, Klasik Loki, Bossful Loki, dan Alligator Loki. Mereka harus menghindari serangan Alioth, makhluk misterius yang siap melahap siapapun yang ada di sana. Di tempat persembunyian Kid Loki, Loki memutuskan untuk menghadapi Alioth. Namun sayangnya dia malah dicegat oleh Presiden Loki dan pasukannya yang juga merupakan Loki varian lain. Ada banyak sekali Loki di sini. Terjadi kekacauan di sana dalam perkumpulan ini, di mana Bossful Loki mengkhianati teman-temannya, sementara Presiden Loki juga dikhianati oleh para pengikutnya. Chaos ini dimanfaatkan oleh Loki 2012 untuk kabur bersama Kid Loki, Klasik Loki, dan Alligator Loki, hingga mereka pun memutuskan untuk menghadapi Alioth. Sayangnya nyali Loki menghadapi Alioth malah jadi ciut setelah melihat Alioth melahap sebuah kapal perang yang baru saja di-prune atau di-reset hingga tiba di tempat tersebut. Sementara itu, Sylvie yang juga baru tiba berusaha menghindari serangan Alioth. Sekilas tampak sebuah penglihatan misterius ketika Sylvie bersentuhan dengan Alioth. Dalam pelariannya tiba-tiba datanglah Mobius yang mengendarai sebuah mobil yang tampaknya tidak asing bagi para pencinta film animasi Disney Pixar. Mobius pun menyelamatkan Sylvie. Namun di tengah pelarian mereka, Sylvie meminta Mobius memutar arah kembali untuk menghadapi Alioth. Hingga mereka berdua pun bertemu dengan Loki kembali. Klasik Loki, Kid Loki, dan Alligator Loki akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di tempat tersebut. Sementara Sylvie dan Loki bersiap menghadapi Alioth dengan harapan bisa membongkar siapa dalang di balik konspirasi waktu yang terjadi. Sylvie lalu menyerahkan Tempadnya kepada Mobius hingga Mobius bisa kembali ke TVA untuk menghancurkannya. Untuk menghadapi Alioth dengan kekuatan sihirnya, Loki harus mengalihkan perhatian Alioth agar Sylvie bisa memusatkan kekuatan sihirnya untuk melenyapkan Alioth. Namun sayang, upaya Loki sia-sia hingga datanglah Klasik Loki yang memutuskan kembali untuk membantu mereka menciptakan ilusi Asgard sehingga memancing perhatian Alioth. Klasik Loki akhirnya mengorbankan dirinya hingga Loki dan Sylvie pun berhasil melumpuhkan Alioth menggunakan kekuatan sihir mereka. Dan terbukalah sebuah portal misterius yang memperlihatkan sebuah kastil misterius yang menjadi lokasi dalam konspirasi waktu yang mereka cari. Siapa mereka akan terjawab di episode ke-6. Tapi sekarang waktunya kita membahas mengenai beberapa detail menarik dan easter eggs di sepanjang Loki episode kelima ini. Judul dari episode kelima kali ini adalah Journey into Mystery. Sebenarnya judul dari episode kelima ini juga merupakan sebuah easter eggs, yang mana itu merupakan referensi ke komik aslinya, di mana Thor memulai debutnya dan memulai saganya di Marvel Universe. Pada akhirnya melalui komik ini pula lah Loki akhirnya diperkenalkan melalui Journey into Mystery isu nomor 85 yang dirilis pada bulan Oktober tahun 1962. Sebenarnya Loki sudah pernah ditampilkan jauh-jauh hari di komik sebelumnya, yaitu Venus, isu nomor 6 yang dirilis pada tahun 1949. Namun dia belum di-reveal sebagai Loki. Dia hanya dikenal sebagai Asgardian saja. Berikutnya kita diperkenalkan dengan entitas Alioth. Sebenarnya ini merupakan makhluk mengerikan yang diambil dari buku komiknya langsung. Dia merupakan musuh terbesar dari Kang the Conqueror. Seperti yang dijelaskan oleh varian Loki lainnya, The Void itu adalah sebutan untuk lokasi ini yang berada di akhir zaman, bisa dibandingkan dengan tangki hiu, dan Alioth ini adalah hiunya. Nah, makhluk ini merupakan entitas hidup yang dapat menghabiskan materi dan energi. Dia mengkonsumsi semua sisa-sisa dari timeline
lain yang diprune, diriset atau dibuang ke dalam The Void ini oleh TVA. Dalam komik, Alliot menganggap dirinya sebagai entitas pertama yang membebaskan diri dari batasan waktu. Alliot memakan energi temporal, dan siapapun atau apapun yang menghabiskan terlalu lama dalam masanya dan menjadikan Kang the Conqueror sebagai santapan yang paling diburu oleh Alliot ini. Makhluk inilah yang mendominasi sebagian besar dimensi limbo, dimensi yang dapat diakses oleh para time traveler untuk melompati waktu. Nah, melihat keterkaitan antara Alliot dan Kang di komik, maka tidak akan mengejutkan kalau kekuatan yang sebenarnya berada di balik TVA dalam series Loki ini memang adalah Kang the Conqueror, di mana karakter ini akan muncul dalam film Ant-Man and the Wasp Quantumania mantap yang dimainkan oleh Jonathan Majors. Meskipun dia sudah membantah bahwa dia tidak akan terlibat dalam series Loki sebelumnya, tapi ingat, banyak aktor yang memainkan peran dalam Marvel Cinematic Universe yang berbohong. Terlebih lagi, kalau dilihat secara konseptual, The Void ini sangat mirip dengan wilayah yang pernah diduduki oleh Kang the Conqueror yang dikenal sebagai Purgatory, The Great Forgetting, atau The Lost Zone yang pernah terlihat dalam miniseries komik Avengers Forever. Maka bisa saja role dari Alliot di MCU ini dirubah dari komiknya, di mana di sini dia akan dijadikan sebagai pion oleh Kang the Conqueror. Setali tiga uang dengan Alliot, The Void juga merupakan entitas yang berasal dari komik. Bedanya, di MCU, The Void ini merupakan sebuah lokasi yang berada di akhir zaman. Sementara dalam komik, The Void ini merupakan entitas hitam yang menguasai tubuh Robert Reynolds ketika dia menjadi The Sentry. Dia adalah entitas yang sangat kuat dan cukup destruktif dan bahkan dapat menghancurkan bumi. You're telling me that thing's a Loki too? Oh, yes. Okay. Fine. Kita akhirnya diperkenalkan lebih dekat lagi dengan varian Loki yang baru yang kita lihat di episode kelima ini. Mereka menceritakan Nexus eventnya masing-masing. Kid Loki ditangkap oleh TVA setelah dia membunuh Thor. What was your Nexus event, Your Majesty? I killed Thor. Bossful Loki menciptakan Nexus eventnya setelah mengalahkan Captain America dan Iron Man. Sementara klasik Loki menciptakan Nexus eventnya setelah memilih untuk tidak membunuh Thanos dan akhirnya selamat dari invasi Thanos. Kisah dari klasik Loki sendiri juga merupakan sebuah callback untuk akhir hidup Loki Prime di MCU yang akhirnya tewas di tangan Thanos. Dan kisahnya adalah what if jika Loki tidak berupaya untuk membunuh Thanos. Klasik Loki menggelari dirinya sebagai God of Outcast. Because we, my friends, have but one part to play. The God of Outcasts. Sebenarnya ini juga merupakan salah satu baris kalimat yang terdapat dalam komiknya. Klasik Loki bahkan berhasil mencuri perhatian para fans setelah dia berhasil memproyeksikan Asgard dengan begitu cepat untuk mengalihkan perhatian Alliot dan memudahkan Loki serta Sylvie menggunakan kemampuan sihirnya untuk melumpuhkan entitas mengerikan tersebut. Aksi klasik Loki ketika memproyeksikan Asgard ini, selain terdapat beberapa callback dari sumber asli buku komiknya, juga terlihat sebagai sebuah penghormatan terhadap salah satu scene dalam film animasi Disney yang mungkin kalian kenal, yaitu ketika Elsa membangun istana esnya dalam film Frozen. Berbicara mengenai film animasi Disney Pixar, episode kelima ini sepertinya menyimpan begitu banyak referensi yang diambil dari berbagai proyek animasi tersebut. Di antaranya yang paling jelas terlihat adalah mobil yang dikendarai oleh agen Mobius. Untuk para penggemar film animasi Disney Pixar pasti mengenal mobil tersebut sangat mirip dengan Pizza Planet Truck yang setiap saat selalu hadir sebagai Easter eggs di hampir seluruh proyek animasi Disney Pixar. Selain itu, perhatikan plat nomor mobil yang dikendarai oleh Mobius bertuliskan GRNW1D. Sepertinya itu bisa dibaca sebagai Grunwald. Ingat, Mark Grunwald adalah penulis dan editor Marvel yang menciptakan Mobius M. Mobius. Terlihat juga berbagai jenis mobil yang berserakan di The Void ini yang sepertinya merupakan referensi dan penghormatan untuk salah satu film animasi Cars. Masih berbicara mengenai Easter eggs, kita juga menemukan salah satu Easter eggs yang diambil dari komik, yaitu Thanos Copter, sebuah helikopter yang dimana di sisi badannya terdapat tulisan Thanos. Dimunculkan pertama kali dalam komik Spidey Super Stories isu nomor 39 yang dirilis pada bulan Maret tahun 1979. Tidak hanya itu, kita bahkan bisa menemukan sebuah kereta api yang terlihat sangat mirip dengan kereta api yang diselamatkan oleh Peter Parker yang diperankan oleh Tobey Maguire dalam film Spider-Man kedua garapan Sam Raimi. Sementara bis sekolah yang menjadi tempat Sylvie mendarat bisa jadi merupakan salah satu bis sekolah yang sama dengan yang digunakan oleh Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland dalam Spider-Man Homecoming.
Merujuk ke bawah tanah, kita juga mendapatkan beberapa Easter eggs yang mungkin menjadi salah satu Easter eggs favorit saya dalam episode kelima ini. Ada begitu banyak nampan makanan yang bertebaran bersama dengan sendok dan garpu. Masih ingat kejadian Hunter B-15 yang salah sasaran ketika berniat ngeprun Loki di episode pertama? Kemungkinan kejadian itu tidak hanya terjadi sekali, dan mungkin ini adalah nampan makanan dan juga sendok atau garpu yang berasal dari TVA. Dan di antara benda-benda tersebut terdapat Mjolnir dan juga dalam toples ada Thor dalam versi katak yang kita kenal dengan Throg. Toplesnya sendiri berlabel T365, kemungkinan merupakan codename dari varian ini. Tapi tahukah kalian kalau Thor isu nomor 365 merupakan komik yang menceritakan Loki yang berhasil mengubah Thor menjadi katak. Jadi selain itu merupakan codename dari varian Thor tersebut, juga merupakan Easter egg untuk komik Thor isu nomor 365. Dan ingat, Frog Thor ini juga pernah disebutkan oleh Loki dalam film Thor Ragnarok ketika Loki meminta maaf kepada Thor karena mengubahnya menjadi katak. I turned you into a frog. It was a wonderful joke. Di tanah The Void ini juga kita menemukan sebuah kepala besar yang terpenggal. Meskipun kelihatannya sudah dilahap oleh Alioth. Sudah banyak juga yang notice kalau ini adalah kepala dari The Living Tribunal, entitas kosmik yang diciptakan oleh Stan Lee dan Mary Severin pada tahun 1967, di mana kehadiran The Living Tribunal ini didasarkan kepada keberadaan multiverse. Artinya TVA mungkin berusaha sangat keras untuk memutus semua ikatan dan bukti apapun dari fakta bahwa multiverse memang sudah ada di luar sana. Jadi TVA memang sangat mencurigakan sejak dari awal. Berikutnya tiba-tiba kapal perang USS Eldridge juga tiba di tanah The Void ini. Kemungkinan baru saja mengalami riset oleh TVA. Nah, USS Eldridge ini adalah kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang digunakan dari tahun 1943 sampai tahun 1992. Kapal tersebut harusnya dijual setelah dinonaktifkan. Namun, Loki mengungkap kalau kemungkinan itu merupakan varian yang tidak diinginkan di Secret Timeline. Kemungkinan karena kapal tersebut dikabarkan menjadi sasaran eksperimen Philadelphia yang harusnya membuat kapal tersebut tidak terlihat oleh mata manusia. Nah, di tahun 1984 ada sebuah film yang berjudul The Philadelphia Experiment yang juga sedikit memainkan perjalanan waktu. Jadi mungkin ini merupakan sebuah callback kecil untuk film tersebut. Detail besar lainnya, di satu titik di tanah The Void ini kita bisa melihat helm Yellow Jacket, namun dengan ukuran yang jauh lebih besar. Yellow Jacket adalah codename untuk Darren Cross yang diperankan oleh Carrie Stoll dari film Ant-Man yang pertama. Kalian punya teori kenapa bisa helm Yellow Jacket ada di sini? Yang jelas ini merupakan varian dan kemungkinan Yellow Jacket melanggar Secret Timeline dan terdetek oleh TVA karena dia berhasil mengubah dirinya menjadi raksasa, sama seperti yang dilakukan oleh Ant-Man. Tapi ada satu teori favorit saya mengenai helm Yellow Jacket yang ada di tanah The Void ini. Bagaimana jika memang benar dugaan fans selama ini kalau tempat dibuangnya Loki dan Mobius setelah diprun oleh TVA ternyata adalah Chronopolis, kota yang dikuasai oleh Kang dan kemungkinan berada di Quantum Realm yang juga sempat terlihat sekilas dalam film Ant-Man and the Wasp. Jadi, Yellow Jacket yang asli yang terlihat di film pertama berhasil melintasi Quantum Realm dan menemukan Chronopolis ini. Lalu dia dilahap oleh Alioth dan jadilah kepalanya yang tersisa di tanah The Void ini. Detail kecil lainnya, sebelumnya kita sempat menduga kalau Loki dikirim ke New York pasca apokaliptik, namun ternyata ini adalah The Void, sebuah daratan di akhir zaman, dan di situ terdapat sebuah bangunan yang mirip dengan Avengers Tower atau Stark Tower. Namun rupanya setelah melihatnya lebih detail lagi, itu adalah menara Kang, merupakan Easter eggs untuk Kang Enterprises, sebuah perusahaan di mana Tony Stark menjual Stark Tower-nya dalam komik Avengers pada tahun 2015, dan merupakan sebuah kebetulan CEO dari Kang Enterprises ini adalah Mr. Gryphon yang merupakan alter ego dari Kang the Conqueror yang terperangkap di bumi pada abad ke-21. Dari sekian banyak bukti tersebut, apakah memang Kang the Conqueror lah yang menjadi dalang di balik TVA selama ini? Berikutnya kita kembali melihat sebuah pesawat luar angkasa yang juga terjatuh di tanah The Void ini. Salah satunya terlihat seperti Dark Aster, kapal milik Ronan the Accuser dalam film Guardians of the Galaxy. Tidak hanya itu, kita juga melihat sekilas penampakan dari helicarrier yang juga ternyata berada di The Void. Terdapat juga sebuah benda raksasa yang lebih mirip dengan piring terbang yang secara samar menyerupai kapal dari The Thing karya John Carpenter.
Sekarang kita masuk ke varian Loki lainnya yang baru saja diperkenalkan di episode kelima ini. Kita bertemu dengan Presiden Loki, atau lebih tepatnya sebenarnya adalah politisi Loki atau Loki Politician. Inkarnasinya hampir persis dengan varian Loki yang diambil dari kisah komik Marvel Vote Loki, karya Christopher Hastings, Langdon Foss, dan Paul McCaffrey. Dalam komik tersebut, Loki akhirnya mencalonkan diri sebagai presiden dengan kampanye konyolnya. Sementara sulit mengidentifikasi varian Loki lainnya yang memang dipimpin oleh Presiden Loki ini karena dalam kredit title nama mereka tidak tercantum. Di markas Kid Loki, kita melihat keempat varian ini sedang menikmati minuman, yaitu Roxy Wine. Sebenarnya ini juga merupakan sebuah easter egg kecil sama halnya dengan Rox Cart, tempat di mana Sylvie bersembunyi di Alabama pada tahun 2050. Roxy Wine ini kemungkinan merupakan produk dari Roxxon Corporation yang memang dalam komik sangat terkenal dan sudah sering kali disebut-sebut keberadaannya di Marvel Cinematic Universe. Series Loki ini menyeratkan kalau perusahaan besar Roxxon Corporation ini kemungkinan akan memiliki pengaruh yang besar juga di masa depan MCU nantinya. Lalu kita juga bisa melihat sebuah game arcade yaitu Polybius, game yang sebenarnya nyaris dinyatakan tidak pernah ada. Namun reputasi dari game ini berkembang pesat gara-gara kisah urban legend. Game ini kabarnya pernah diuji di sebuah tempat, namun semua orang yang memainkannya malah menjadi gila dan terlibat perkelahian satu sama lain. Menurut kisah urban legend lainnya, Polybius ini adalah mainan game arcade yang secara khusus dirancang untuk mengganggu psikologi pemainnya. Para pemain konon mengeluhkan efek samping seperti mual, sakit kepala, bahkan sampai pingsan, amnesia, dan kejang-kejang. Serta beberapa di antaranya bahkan mengalami gangguan halusinasi pendengaran. Bahaya yang paling ekstrim dari bermain Polybius ini adalah para pemain akan bersumpah untuk tidak bermain video game lagi untuk selamanya. Dan itulah kisah sekilas mengenai Polybius ini. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat mesin game arcade Space Pinball yang kelihatan sudah tua juga berada di markas Kid Loki ini. Setelah Josta yang merupakan merek minuman favorit milik Mobius, episode kelima ini kembali memperlihatkan sebuah minuman yang tidak berumur panjang dalam penjualannya. Minuman tersebut diminum oleh Kid Loki, dan minuman tersebut adalah Ecto Cooler High C, minuman lezat yang dirilis pada tahun 1989. Minuman jeruk berbasis Slimmer ini juga memiliki keterikatan dengan serial The Real Ghostbuster yang dirilis pada tahun 1980-an dan bertahan sampai tahun 2001. Pernah juga kembali dimunculkan secara singkat lewat film reboot pada tahun 2016, Ghostbuster. Perkelahian yang terjadi di antara semua varian Loki berakhir dengan Presiden Loki kehilangan tangannya setelah diterkam oleh Alligator Loki. Ini sepertinya merupakan sebuah kelanjutan dari motif kehilangan anggota tubuh yang sering diceritakan di MCU fase kedua, yang juga dianggap oleh Kevin Feige sebagai sebuah penghargaan yang memang disengaja diperuntukkan untuk Star Wars. Di antaranya ada Thor, meskipun itu adalah kejadian yang palsu, yang diperlihatkan dalam Thor The Dark World. Kemudian Bucky Barnes yang kehilangan lengan mekaniknya dalam film Captain America Civil War oleh Iron Man, Groot yang kehilangan lengannya untuk dijadikan sebagai gagang untuk Stormbreaker, dan juga Aldrich Killian dalam film Iron Man ketiga. Sementara easter egg menarik lainnya adalah pedang yang digunakan oleh Kid Loki dan pada akhirnya dihadiahkan untuk Loki untuk persiapan menghadapi Goliath. Ini merupakan sebuah pedang yang diambil dari mitologi Nordik yang bernama Leviathan. Pedang ini ditempa oleh Loki sendiri dan dideskripsikan pedang ini memiliki bilah yang dapat membara. Di Tanah The Void ini kita juga bisa melihat patung Sphinx. Sebenarnya kita juga tidak bisa langsung mengatakan kalau ini adalah patung Sphinx ya, karena dalam komik sebenarnya ini merupakan alat yang digunakan oleh Kang the Conqueror untuk bertransportasi. Kala itu, Kang the Conqueror menyamar sebagai Fir'aun dengan menyebut namanya sebagai Ramatut. Di babak akhir episode kelima ini, kita lalu melihat Sylvie dan Loki bersatu untuk menghadapi Goliath saling berpegangan tangan. Secara psikologis, berpegangan tangan memang membuat kekuatan mental akan menjadi lebih kuat, dan sekuens ini terlihat seperti sebuah penghormatan dan callback kepada sekuens babak final Guardians of the Galaxy, di mana Peter Quill dan rekan-rekannya saling berpegangan tangan untuk menggunakan Power Stone dan berhasil melumpuhkan Ronan the Accuser. Dan pada akhirnya terungkap apa yang berada di balik Goliath itu sendiri, sebuah lokasi misterius yang diyakini di sanalah tempat persembunyian dalang di balik TVA dan konspirasi waktu selama ini. Yang jelas, Kang the Conqueror menjadi tersangka utama untuk sosok tersebut, dan kastil yang terlihat di The Void ini bisa saja merupakan kastil Limbo seperti dalam komiknya. Dan inilah basis operasi dari Kang the Conqueror. Tapi tidak sedikit juga fans yang percaya kalau itu adalah
Doomstadt milik Dr. Doom. Sebenarnya dalam komik tidak ada kastil yang begitu seram seperti yang diperlihatkan di episode kelima ini. Yang paling terkenal dari kastil dalam komik adalah Castle Doom di dalam Doomstadt, dan penghuninya adalah Victor Von Doom alias Dr. Doom sendiri. Tapi rasanya terlalu jauh jika menuduh Dr. Doom berada di balik TVA selama ini. Maka kemungkinan besar ini memang merupakan Castle Limbo yang menjadi rumah bagi Immortus. Immortus adalah inkarnasi lain dari Kang the Conqueror yang sebenarnya nama aslinya adalah Nathaniel Richard. Berikutnya, apa yang menjadi rencana Mobius setelah kembali di TVA? Apakah benar burn it to the ground? TVA ini adalah birokrasi yang sangat besar dengan bagian-bagian yang sepertinya memiliki pergerakan dan otoritas yang tidak terbatas. Satu-satunya senjata yang dimiliki oleh Mobius pada saat ini adalah kebenaran yang pada akhirnya mengubah perspektifnya sendiri dan perspektif Hunter B-15. Kalaupun Mobius berhasil meruntuhkan TVA, semoga saja dia bisa menyelamatkan salah satu petugas TVA yang terlihat baik seperti anak manis dan tidak konfrontatif dan juga tidak tahu apa itu ikan. Dia adalah Casey yang diperankan oleh Eugene Cordero. Lantas bagaimana nasib klasik Loki yang diperankan oleh Richard E. Grant setelah dia ditelan oleh Allied? Apakah dia menghilang? Apakah dia sudah mati? Atau sepertinya dia bisa menggunakan sebuah teknik yang sama seperti ketika dia mengklaim dan menceritakan Nexus eventnya sendiri, berhasil kabur dari kematiannya di tangan Thanos dalam film Avengers Infinity War. Mengingat kekuatannya untuk menciptakan ilusi yang terlihat begitu nyata, bisa jadi klasik Loki sebenarnya tidak benar-benar kembali untuk menyelamatkan Loki dan Sylvie yang sedang kerepotan menghadapi Allied. Tapi klasik Loki mengirimkan proyeksi dirinya sendiri untuk menciptakan proyeksi lainnya. Bisa saja kan proyeksi yang menciptakan proyeksi lainnya. Apalagi kekuatan dari klasik Loki memang terlihat sangat besar. Dan kalau memang itu beneran terjadi, GG, dan ini bakalan menjadi salah satu varian Loki favorit untuk penggemar. Dan bersiap-siaplah untuk menghadapi kenyataan, jangan sampai Kang the Conqueror ini akan menjadi sebuah teori basi mirip-mirip Mephisto yang terjadi di WandaVision nanti. Kalau memang bukan Kang the Conqueror yang berada di balik semua dalang konspirasi waktu ini, maka kemungkinan itu akan menjadi Loki varian lainnya yang menjadi big bad villain untuk series ini. Dan kalaupun memang seperti itu plotnya, maka saya percaya Loki big bad villain tersebut adalah pion yang dimainkan oleh karakter besar lain di belakangnya yang kemungkinan memang adalah Kang the Conqueror untuk persiapan atau build up karakter tersebut untuk muncul nantinya dalam film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Mantap. So itu dia beberapa detail dan penjelasan yang kita temukan dalam episode kelima Loki ini. Kalau kalian menemukan detail kecil lainnya yang tidak kita temukan, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.